Di jajaran tenda merek lokal, kapasitas 6 kayak gini, ini bisa jadi yang termurah. Tapi justru spesifikasinya yang tertinggi. Gue juga bingung nih. Oke, gue bahas aja untuk tenda Weltschil Navageo kapasitas 6 ini. Dan di akhir video akan gue bahas juga kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda ini. Oh, hai! Datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah tenda terbaru dari mereknya Weltschil. Ini Weltschil Navageo kapasitas 6 orang. Setelah beberapa kali gua udah nge-review tenda-tenda dari mereknya Weltschil dari kapasitas 2 sih kebanyakannya. Ada juga yang kapasitas 4. Sekarang kapasitasnya lebih gede. Dengan harga yang lagi-lagi terbilangnya terjangkau nih dibandingkan brand-brand lokal yang udah ngerilis tenda duluan. Tapi spesifikasinya hampir setara dengan tenda yang harganya lebih mahal itu. Rata-rata Weltschil kayak gitu sih. Dari tenda sembalunnya, terus tenda Neira-nya juga. Rata-rata tenda yang dirilis oleh Weltschil itu harganya terjangkau. Tapi kalau dibandingkan dengan merek lokal lainnya, spesifikasinya mirip-mirip. Tapi ujung-ujungnya lebih murah Weltschil. Dan rata-rata juga untuk tenda Weltschil itu, lu pasti ngerasain langka lah nyari tendanya. Karena memang mungkin entah dari stoknya yang tidak terlalu banyak, atau justru pembelinya yang banyak. Karena beberapa kali gue ngedapetin DM yang nanyain tenda sembalun dari Weltschil. Sampai sekarang, katanya masih langka untuk tenda Weltschil ini. Makanya kalau nanti di ujung video lu suka tenda ini, saran gue buruan. Karena takutnya kehabisan dan ujung-ujungnya lu susah untuk nyari tenda ini nantinya. Oke, kita bahas semuanya di sini. Harga dari tenda ini 1.175.000. Kalau gue bandingin dengan tenda-tenda merek lokal, ini terbilangnya paling murah. Gua kasih contoh, gue pernah beli tenda Casuarina 6P dari Eiger, itu harganya 1,599, 1,6. Pernah gue bawa juga tuh dan pernah gue tes juga ke Gunung Argopuro. Terus gue bandingin juga dengan tenda Forester Enigma Mark II yang kemarin gue review, itu harganya 1,5 juta juga. Terus yang terakhir gue bandingkan dengan tenda Big Adventure Argopuro kapasitas 6 juga nih, harganya 1.640.000-an. Ini 1.100.000. Dari harga ini jauh lebih murah. Tapi untuk spesifikasinya dibandingkan tenda-tenda yang tadi gue sebutin, ada salah satu tenda yang justru lebih tinggi ini untuk spesifikasinya. Makanya gue memprediksi tenda ini sih bakal jadi tenda yang langka nantinya karena banyak yang ngeburu untuk orang yang lagi nyari-nyari tenda dengan kapasitas 6 kayak gini. Untuk pilihan warnanya saat ini sih kayaknya hanya ada satu warna aja, tapi kalau emang nantinya ada pilihan warna, lu cek berkala aja ke Weltschilnya, siapa tahu ada pilihan warnanya. Kalau yang gua tahu sih hanya ada satu warna ini aja. Ini warna hijau, cuman agak keganggu mungkin di kamera karena ini lagi panas. Alhamdulillah panas. Gua nyari-nyari hari di mana tidak hujan sebetulnya, karena memang biar gua bisa nge-review tenda-tenda yang ada di rumah. Salah satunya tenda ini. Dan ketika panas ya karena warna hijau ya, nyaru dengan dedaunan warna hijau juga, cahaya dari mataharinya agak ngedistrak aja ke tendanya. Tenda ini punya warna hijau yang dikombinasikan dengan warna kuning. Dari pintu-pintunya, dari list-list pintunya warna kuning, dan sekeliling bawahnya itu warna kuning, termasuk juga di bagian ventilasi udaranya ini warna kuning. Dan tarikan tali di outer juga warna kuning, termasuk logo yang ada di sini juga warna kuning. Dan ternyata cocok, warna hijau di sini dikombinasikan dengan warna kuning yang sedikit untuk porsi warna kuning di tenda ininya. Sekarang gue akan bahas spesifikasi yang ada di tenda ini. Tenda ini pakai bahan 190T polyester tanpa ripstop ya untuk bahan outernya, dengan PU di 4000 mm. Angka PU 4000 mm yang ada di outer tenda ini terbilangnya tinggi ya kalau gue bandingkan dengan tenda-tenda merek lokal lainnya. Bahkan di ketiga tenda yang tadi gue sebutin, untuk tenda Eiger itu PU-nya kalau nggak salah 2000 atau 2500 gitu. Terus tenda Enigma itu 1500 mm. Terus untuk Big Adventure Argopuro itu 3000 mm. Ini 4000 mm untuk PU di outer tenda ini yang tadi gue bilang harganya paling murah. Tapi spesifikasinya paling tinggi nih. Salah satu contohnya ya di angka PU ini 4000 mm. Tapi memang di bagian outernya ini tidak ada ripstopnya di keseluruhan bagian outer yang ada di tenda ini. Yang sering gue bilang ripstop itu untuk memperkuat bahannya ketika nantinya terjadi robekan di salah satu titik. Kalau ada ripstopnya itu yang nggak menyebar untuk robekannya. Dan di bagian outernya ini udah pakai sim tape ya. Karena di bagian jahitan-jahitan ini menghasilkan lubang-lubang kecil tuh, bekas jarum jahitan, dan harus ditutup. Nah ini udah ditutup oleh sim tape di hampir semua bagian outernya nih yang mempunyai jahitan. Jadi terbilangnya aman tuh. Ketika nantinya ada hujan deras,
ya udah ditutup lubang-lubang bekas jarum jahitannya oleh sim tape yang ada di hampir di keseluruhan outer tenda ini. Tenda ini punya dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Tapi ada perbedaan, pintu depan itu ada dua resleting di bagian depannya yang ditandai dengan warna kuning ini. Ini menandakan adanya resleting di sini. Jadi untuk di bagian depan tenda ini, lu punya pintu yang gede banget dan pintunya ini bisa dijadikan sebagai kanopi di bagian atasnya atau sedikit teras tambahan ke bagian depan. Enaknya ketika nantinya lu punya tenda ini, bawa aja trekking pole tuh. Jadi trekking pole-nya setelah selesai dipakai di trek, bisa dipakai sebagai tiang di bagian kanopi dari tenda ini. Atau ketika nantinya mau dilipat, boleh-boleh aja, tinggal lu lipat kayak gini aja. Memang kalau dari ukuran terasnya, untuk kapasitas 6 orang sih ini kurang banget ya. Karena kalau gua seimbangkan nih antara kapasitas orang yang dalam 6 orang dan ukuran teras yang di sini, ya paling di bagian terasnya hanya cukup untuk 2 atau 3 orang aja untuk nantinya berkegiatan, mungkin masak-masak di bagian depan tenda ini. Karena gua ngelihat dari model tenda yang ada di sini berbeda dengan tenda Forester Enigma yang tadi gue sebutin. Itu terasnya bener-bener panjang banget dan bener-bener luas. Mungkin kalau lebarnya mirip-mirip lah, tapi untuk panjangnya ya lebih juara Forester Enigma Mark II itu, karena ngelihat dari bentuk tendanya pun udah beda. Ya di tenda ini cuman dapet teras yang kecil kayak gini aja. Tapi agak mending ketika lu jadikan sebagai kanopi. Pintu yang ada di sini yang tadi gua kasih tahu pakai tiang trekking pole. Jadi lumayan dapat rada panjang lah untuk terasnya. Tapi kalau ngebandingin dengan tenda-tenda yang tadi gue sebutin dari Big Adventure Argopuro, dari Forester sama dari Eiger, ya pemenang teras terluas ya Forester Enigma itu. Kalau ini mirip dengan Eiger Casuarina, dari konstruksinya pun mirip. Dan ada satu pintu lagi di bagian belakang sini. Nah, di bagian belakang sini ada satu pintu, bedanya hanya ada satu resleting di sini. Gua coba buka. Nah, jadi bisa dipastikan pintu yang gede ya posisinya di depan, pintu yang satu resleting ini ya posisinya di belakang atau dijadikan sebagai pintu belakang. Depan dan belakang tentunya punya pintu yang sama lebarnya. Enaknya lu punya tenda yang ada dua pintu kayak gini, ketika di bagian depan itu lagi penuh, lagi banyak orang, lu bisa masuk lewat belakang. Dan ketika nantinya lu mau ngambil barang-barang yang posisinya di ujung sini, kalau ngambilnya dari depan itu agak susah, lu harus buka sepatu mungkin atau buka sendal. Tapi ketika ada dua pintu kayak gini, untuk barang-barang yang posisinya di belakang, bisa dengan mudah lu gapai dengan ngebuka pintu belakangnya. Jadi gua pribadi sih memang lebih memprioritaskan untuk memilih tenda yang mempunyai dua pintu kayak gini. Apalagi tenda dengan kapasitas 6 orang kayak gini. Kerasa tuh ketika kemarin gua bawa tenda Eiger Casuarina ke Argopuro, pintu belakangnya nggak ada. Kalau ini kan ada pintu belakang. Ketika gua mau ngambil barang-barang yang posisinya di pojok, gua harus buka sepatu dan buka sendal dulu. Jadi nggak bisa cepat untuk pengambilannya, karena di Eiger Casuarina itu nggak ada pintu belakang kayak gini. Termasuk tenda Forester juga kalau nggak salah nggak ada pintu belakang, tapi kalau tenda Argopuro dari Big Adventure ada pintu belakang kayak gini. Nah itu tergantung kebutuhan lu. Lu butuh nggak pintu belakang kayak gini? Kalau emang butuh ya ini salah satu kriteria yang ada di tenda ini. Sekarang gua akan bahas pemasangan inner ke bagian outernya. Ini pakai buckle ya. Udah enak, udah pakai buckle yang bagus kayak gini. Nah jadi tinggal tarik aja, tali webbingnya juga tebel, dan di sini pakai frame aluminium alloy dan ukurannya itu 9,5 mm untuk si tenda ini. Sekarang gua mau ngasih lihat dulu penampakan inner di tenda ini. Jelas untuk si frame-nya itu pakai frame aluminium yang warna silver kayak gini, dan ukurannya itu gede, ideal dengan ukuran tendanya 6 orang. Ukuran frame-nya atau diameter frame-nya itu di 9,5 mm. Karena kalau pakai diameter yang lebih kecil 7,9 kayaknya nggak seimbang aja dengan kapasitas tendanya. Di bagian tengah ini seperti biasa tali tengah gitu untuk diikat, karena memang untuk konstruksi dari tendanya sih hanya menyilang aja, tenda umum untuk konstruksi tenda yang di sini, jadi saling tindih untuk frame-nya. Dan pemasangan frame ke bagian innernya pun ya tinggal di cantol kayak gini aja dengan mudah. Terbilangnya pemasangan tendanya itu modern untuk frame ke bagian innernya. Dan kalau lu lihat di komposisi inner yang ada di sini, bisa dibilang sih
50% ya antara bahan polyesternya di sini dengan bahan meshnya. Di kanan dan kiri di sini ada tarikan lagi nih menggunakan tali webbing untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Ini salah satu fitur yang perlu juga biar ketika nantinya hujan deras dan air hujannya itu menetes ke bagian outer, biasanya terjadi kondensasi tuh di bagian outer itu. Ketika kondensasi itu kan ada embun ke bagian dalam sini. Ketika dijauhkan bahan outer ke bagian innernya, embun tadi atau hasil kondensasi tadi nggak nempel ke bagian inner yang nantinya berpotensi netes ke tempat lu tidur. Ini udah ada tarikan di kiri dan di sebelah kanan. Karena ada juga loh beberapa tenda yang nggak ada tarikan tali outer kayak gini di kiri dan kanannya. Kayak tenda Kim Roke nggak ada tuh. Terus Konsina UL Dum juga nggak ada tarikan outer untuk dijauhkan kayak gini. Di bagian tali-talinya nih, nah ini talinya udah include ya. Talinya hanya dapat 4 aja. Nggak tahu kenapa, gua pribadi sih ngerasa kurang match aja gitu. Ukuran tali yang ada di sini nih dengan ukuran tendanya. Biasanya gua ngedapetin tali-tali tenda itu yang gede nih. Tapi gua pernah juga ngedapetin tali yang diameternya kecil kayak gini di tenda ultralight. Kalau di tenda-tenda bukan ultralight, yang mana tenda-tenda kayak gini sih biasanya lebih gede tuh diameternya. Gua ngerasa kurang match aja tuh, kurang cocok aja tuh ukuran diameter tali tenda yang ada di sini dengan ukuran tendanya. Di bagian tali tendanya ada stopper kayak gini nih. Jadi ketika lu mau mengencangkan talinya, tinggal ditarik kayak gini aja, tarik, kunci. Nah, gue lebih seneng kayak gini sih untuk penguncian di tali tendanya. Karena ada juga yang berbahan plastik juga tuh, nanti gue liatin gambarnya, itu kadang suka macet-macet. Kalau model kayak gini sih jarang macetnya, justru malah lebih aman. Tapi memang lebih bagus lagi yang pakai bahan aluminium gitu, itu lebih awet lah dalam jangka panjang. Kalau plastik kayak gini, kalau lu pakainya kurang apik ya ada potensi pecah ketika keinjak mungkin, karena memang bahannya masih plastik di sini. Dan pasak yang lu dapetin, pasak kayak gini. Nih. Memang pasak-pasak kayak gini sih masih berpotensi untuk mudah bengkok sebetulnya. Tapi gua ngelihat dari harga yang dibanderol oleh Weltsil sih, kalau harganya lebih mahal kemungkinan sih pakai pasak yang aluminium yang Y-Stack. Tapi karena memang di sini harganya terbilangnya lebih terjangkau ya dari kualitas pasaknya mungkin diturunin sedikit. Tapi pasak yang kayak gini masih lebih baik sebetulnya. Ada yang lebih rendah lagi kualitasnya, yang lebih kecil tuh diameternya. Itu lebih mudah lagi untuk bengkok. Ini masih di tengah-tengah lah posisinya. Nah, di bagian kanan dan kiri ini ada ventilasi udara yang nantinya nyambung ke bagian inner. Jadi di pintunya ini atau di mulut ventilasi udaranya ini ada bahan keras tapi empuk, dan di sini ada sanggahannya. Jadi ketika nantinya lu punya tenda ini, ada 2 ventilasi yang gede di sini di kanan dan kiri, dan pakai bahan battery mesh juga di bagian dalamnya. Sekarang gua akan bahas di bagian dalam tenda ini. Gua ngomongin panjang dan lebar dari terasnya dulu atau dari outernya dulu. Untuk panjang terasnya ini kurang lebih di 85 cm. Sama, yang belakang juga 85 cm. Nah, untuk lebarnya ini di 260 cm untuk lebar outer yang ada di tenda ini. Kalau mau lebih lega lagi ya kemungkinannya lu harus beli flyseat ya. Karena kan tenda ini kapasitasnya 6 orang nih. Kemungkinannya untuk lu mau ngedapetin tempat untuk berkegiatan rame-rame yang nyaman, saran gue sih pakai flyseat lagi aja di bagian depannya. Kalau untuk tidur mah udah nyaman di dalam. Tapi untuk makan-makan, untuk ngobrol-ngobrol lebih enak sih pakai flyseat lagi aja sebagai teras tambahan di tenda ini. Yang tadi sempat lu lihat untuk komposisi inner tendanya kayak gimana. Sekarang gue akan ngebahas di bagian dalam tenda ini. Gue buka dulu biar gue bisa masuk. Nah, dari pembukaan pintu tenda ini aja, ini pembukanya udah gede banget kayak gini nih. Bisa lihat. Jadi ketika gue buka itu bener-bener gede pembukanya dan lebar. Ketika dilipat kayak gini ya kerasa nggak kelihatan pintunya. Ada beberapa tenda yang kadang digulung kan untuk pembukaan pintu tendanya. Kalau ini nggak digulung tapi diselip di pocket bagian dalam. Nanti gua kasih lihat untuk pocket bagian dalamnya. Di bagian inner tenda ini mempunyai 3 bahan yang berbeda. Gua bahas satu-satu. Bahan yang pertama itu di bagian atas ini, kalau lihat secara detail. Di bagian atas ini pakai bahan battery mesh. Jadi ini bukan hanya sekedar mesh aja, tapi ketika lu punya tenda ini bener-bener rapat untuk meshnya, dan kemungkinannya untuk serangga-serangga kecil pun ini susah masuk melalui mesh yang ada di sini. Walaupun kan banyak lubang yang namanya mesh, cuman bener-bener rapat lah di sini. Dikombinasikan dengan bahan polyester nih. Nih, jadi polyester yang ada di sini yang warna hijau ini
di sekeliling bagian inner tenda ini. Ini pakai bahan 190T polyester breathable. Jadi terbilangnya lebih aman untuk melindungi angin dingin yang akan masuk dari bagian luar, dari celah outer bawah tuh ke bagian dalam. Ditambah lagi posisi bahan polyesternya itu tinggi nih, di tengah-tengah sini nih. Dan semua nih di sekeliling inner ini posisi polyesternya tinggi. Jadi ketika nantinya mungkin lu tidur posisi kayak gini, ketika ada angin masuk melalui celah outer, itu lumayan ketahan nih dengan adanya bahan polyester di sini. Satu lagi bahan yang ada di inner tenda ini yaitu di bagian lantainya ini pakai bahan 150D Oxford dengan waterproof rating atau PU itu di 4000 mm juga. Ini lebih tebal yang gua rasain dibandingkan bahan yang outer nih. Betul, bahan lantainya lebih tebal nih. Dan ini udah punya PU 4000 mm juga, dan itu angka yang tinggi banget sebetulnya. Yang mana biasanya floor di tenda itu 3000 mm, 2500 mm, ini udah 4000 mm. Sama tentunya dengan bahan outernya. Dan ketika nantinya lu punya tenda ini udah dapet footprintnya. Nah, di sini. Jadi footprintnya di sini tuh udah include ya. Jadi lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli footprint, udah include. Tapi oleh Well Chill-nya kayaknya nggak disebutin di bagian footprintnya itu pakai bahan apa, hanya ditulis include footprint aja. Kalau yang gua rasain di sini sih masih lebih tebal di bagian floor dari tenda ini dibandingkan bahan footprintnya. Tapi seenggaknya ada perlindungan ganda lah di bagian bawah ketika ada genangan air mungkin. Jadi ada dua lapis, lapisan footprintnya dan lapisan floor yang tebal di sini. Dan di bagian lantainya pun udah pakai sim seal ya di bagian sambungan bahan yang ada di bahan lantainya. Sekarang gua akan ngomongin ukuran inner yang ada di tenda ini. Untuk lebarnya ini di 250 cm, kalau bagian outernya 260, kalau bagian innernya di 250 cm. Dan untuk panjang nih dari depan ke bagian belakang itu 220 cm. Kayaknya sih enaknya tidurnya ngadep sini ya, kepalanya di sini nih, kepalanya di sini. Ini kan cukup untuk 6 orang nih. Gua coba satu orang mungkin di sini tidur, 2 orang di sini, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan orang keenam. Jadi kalau yang ditulis Well Chill itu kapasitasnya 5 sampai dengan 6 orang dan memang cukup. Cuman memang kalau ngomongin ukuran yang gue pernah rasain sih masih lebih gede Eiger Casuarina. Nanti gue coba cantumkan untuk perbandingan ukurannya. Seingat gue sih masih lebih lebar Casuarina untuk ukuran innernya. Ini justru lebih mirip dengan Big Adventure Argo Puro nih untuk luas yang ada di inner tenda ini. Dan untuk tingginya ini di 135 cm. Yang gue sayangkan di bagian dalam itu tidak ada pocket yang cukup banyak ya. Minimal cukup aja deh buat 6 orang. Di sini poketnya hanya ada 4. Di ujung kanan gua, di ujung kiri gua, dan di depan. Karena sama aja tuh. Mengingat kapasitasnya 6 orang, hanya dikasih 4 poket aja. Gua rasa itu kurang. Ditambah lagi, ketika pintunya dibuka kayak gini, poket yang ada di sudut sini udah terpakai. Untuk pelipatan pintu tendanya. Berarti hanya ada 2 poket inner yang nganggur di sini. Sedangkan kapasitasnya 6 orang. Semoga sih nanti Well Chill di tenda-tenda berikutnya dikasih pocket yang banyak aja gitu. Jangan nanggung. Kayak Daula Giri tuh dan Big Adventure. Dia selalu ngasih pocket-pocket di bagian inner tendanya itu yang beda, terus banyak, bahkan melebihi kapasitas orangnya. Ini di bagian innernya menurut gua pocketnya masih kurang lah. Di bagian atas di sini ada gantungan untuk lampu tenda pakai hook kayak gini. Jadi ketika nantinya lo di dalam tenda udah ada gantungan lampu tendanya. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda Well Chill Navageo 6 ini. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, dari segi harga ini lebih terjangkau sih. Di jajaran tenda-tenda merek lokal, ini menjadi salah satu tenda dengan kapasitas 6 yang termurah. Yang tadi gua kasih contoh, dibandingkan tenda Forester Enigma itu harganya lebih murah ini, dibandingkan tenda Eiger Casuarina lebih murah ini, dibandingkan tenda Argo Puro dari Big Adventure lebih murah ini. Padahal kalau dibandingkan dengan Eiger Casuarina spesifikasinya jauh lebih tinggi ini. Dan dibandingkan dengan Forester pun mirip-mirip, cuman beda di angka PU aja. Dan kalau dibandingkan dengan Big Adventure Argo Puro yang spesifikasinya lebih mirip lagi, tetap lebih murah untuk tenda ini dari segi harga. Jadi kalau dari harga menurut gue sih nggak perlu mikir-mikir lagi ya.
buruan sikat aja kalau emang lu butuh tenda kapasitas 6 kayak gini. Kelebihan yang berikutnya, di bagian outernya punya angka PU di 4000 mm. Angka yang terbilang besar kalau ngelihat rata-rata angka PU yang ada di tenda-tenda merek lokal. Ini salah satu yang gede loh untuk angkanya. Di tenda lokal yang terakhir pernah gue review di Consina UL-Dum, 4000 mm juga untuk PU yang ada di outernya. Sekarang angka 4000 mm ada di tenda Wheelchill, yang mana harganya, ya tadi gue bilang ya, harganya 1.100.000. Tapi di bagian outernya aja lu udah untung dapetin 4000 mm. Kelebihan yang berikutnya, di bagian lantainya kerasa lebih pede gue pribadi karena memang lebih tebel ya, pakai bahan 150D Oxford dengan PU 4000 mm juga. Sebetulnya sih tanpa footprint pun gue masih pede, tapi di sini udah include footprint juga tuh untuk tenda ini. Jadi udah mah di bagian lantainya itu tebal 150D dan 4000 mm untuk PU-nya, ditambah ada footprint lagi di tenda ini. Jadi udah include footprint dan tebal di bagian lantai tenda ini. Kelebihan yang berikutnya, tenda ini udah pakai frame aluminium. Yang tadi gua bandingin ya, tenda Eiger Casuarina harga 1,6 itu masih pakai fiberglass. Ini harga 1,1 udah pakai frame aluminium dengan diameter yang gede pula, 9,5 mm. Kelebihan yang berikutnya, di bagian outernya itu udah full sim tape juga yang tadi gua tunjukin. Hampir di keseluruhan bahan outernya udah ditutup oleh sim tape untuk mengurangi air yang nantinya masuk ke lubang-lubang bekas jahitan tersebut. Jadi di bagian outernya itu udah pakai sim tape, dan itu harus lo perhatikan juga ketika nantinya lo pilih tenda, udah di sim tape belum atau udah di sim seal belum di bagian outer tendanya. Dan tenda ini tentunya udah. Kelebihan yang berikutnya, tenda ini punya dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan yang gede untuk pembukaannya, dan di bagian atasnya itu bisa dijadikan sebagai kanopi. Pintu belakang tidak segede pintu depan, tapi lebar juga kalau emang nantinya lo buka. Untuk di bagian innernya sama-sama lebar, yang ngebedain itu hanya di bagian pembukaan outernya aja. Dan kalau gue bandingkan dengan tenda Eiger, nggak punya pintu belakang. Tenda Forester Enigma nggak punya pintu belakang. Yang punya pintu belakang itu yang dari awal video gue sebutin sampai sekarang ya, Big Adventure Arbor Puro dan Wheelchill Navageo 6 ini. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini. Pasaknya sih gue kurang suka ya. Seharusnya masih bisa tuh pakai pasak yang Y-Stack gitu. Karena Y-Stack itu sepengalaman gue lebih awet dari bengkok. Pasak yang didapetin di sini sih masih mudah untuk bengkok, walaupun gede untuk diameternya. Ada yang lebih parah lagi tuh yang diameternya kecil. Kekurangan yang berikutnya yang gua rasain di sini kurang cocok sih ukuran diameter talinya dengan kapasitas tendanya. Diameter tali outernya tuh benar-benar kecil banget, walaupun kuat ya, tetap kuat. Susah lu putusin tuh. Pakai tangan gitu kan susah. Cuman gua ngerasa kurang match aja gitu ukuran diameter dari talinya dicocokkan dengan tenda yang segede ini. Dan hanya dapat 4 tali tuh. Gue berharap tadinya dilebihin untuk talinya. Minimal dilebihin 2 deh. Untuk apa? Ya untuk tadi ketika bagian depannya itu dijadikan sebagai kanopi, pasti kan diikat menggunakan tali. Perlu tali lagi. Makanya di tenda ini hanya ada 4 tali. Ya semoga sih nanti bisa dilebihin tuh sama Wheelchill-nya untuk jumlah tali yang include di sini. Kekurangan yang berikutnya, teras yang lo dapetin di sini terbilangnya kecil sih. Mengingat jumlah orang yang nantinya akan tidur di dalam tenda ini tuh 5-6 orang. Kalau dibandingkan dengan terasnya sih ya nggak seimbang gitu. Karena memang ngelihat model tendanya juga. Ini mirip dengan tenda Eiger Casuarina untuk panjang terasnya. Lebih gede dan lebih panjang tenda Forester Enigma Mark II dan tenda Molucas juga tuh dari tenda Ki. Itu lebih gede justru untuk terasnya. Lebih enak sih ketika nantinya lu pakai tenda ini, bawa aja flysheet tambahan. Jadi untuk berkegiatan di depan tenda itu ya pakai flysheet aja. Karena kan banyak nih personilnya. Pakai flysheet bisa lebih enak untuk berkegiatan di depan tendanya. Kekurangan yang berikutnya, pocket yang ada di sini sih sedikit ya. Terbilangnya pelit nih Wheelchill nih ngasih pocket yang ada di sini. Harapan gue sih di tenda-tenda berikutnya untuk Wheelchill dibanyakin lah pocketnya. Mending lebih sekalian. Ini aja kurang pocketnya gitu. Kalau kita ngomongin jumlah orang yang nantinya bakal tidur di dalam sini 6 orang, jumlah pocketnya hanya ada 4. Itu pun kalau pintu tendanya dilipat, 2 pocket itu kepake untuk pintu depan dan pintu belakang. Berarti hanya ada 2 pocket yang nganggur. Tentunya kurang. 2 pocket yang nganggur, 6 orang yang tidur. Semoga nanti ditambahin lagi untuk tenda-tenda berikutnya dari Wheelchill untuk jumlah pocket yang ada di inner tenda-tendanya. Kekurangan yang terakhir, kalau gua ngelihat referensi di beberapa tenda lokal ya, kayak Daulagiri, Big Adventure, mereka udah menambahkan lapisan UPF atau anti UV di bagian outernya. Semoga nanti Wheelchill juga bisa tuh nambahin di tenda-tenda terbarunya lapisan UPF di bagian outer tendanya. Yang sering gue ceritain,
UPF itu biasanya untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang nantinya akan langsung menyentuh ke kulit lu. Ketahan dulu tuh sama outer yang ada di tendanya. Yang mana outernya itu udah punya lapisan anti UV ataupun UPF 50 plusnya. Oke, itu aja. Menurut gua sih ini memuaskan tendanya. Untuk harga yang gua keluarkan, gua nggak dapetin spesifikasi setinggi ini. Saran gua buruan sikat, karena biasanya ketika ada tenda yang cakep kayak gini, harga terjangkau, itu rebutannya bener-bener parah. Nanti lu bisa lihat lah, 1 bulan ke depan kayaknya tenda ini udah mulai langka dari Wellchill. Oke, kalau emang lu pengen tenda Wellchill Navageo 6 ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.